Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah zaman atau era di mana seorang konten kreator, seorang artis, atau seorang pejabat publik, atau seorang politisi lebih terkenal, lebih dipuja-puji, lebih didengar perkataannya, lebih mau diikuti sarannya, lebih mau dijadikan tauladan dibandingkan dengan sosok-sosok yang memiliki ilmu, katakanlah para ulama dan guru gitu, serta dosen. Hari ini adalah hari di mana orang tidak lagi memikirkan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, sesuai dengan ketentuannya. Hari ini orang mengatakan ini benar, ini salah, ini buruk, ini baik berdasarkan nafsunya gitu, berdasarkan perasaannya gitu, bukan berdasarkan akal sehat gitu. Meskipun memang ya di dunia media sosial orang-orang yang masih konsisten dengan dunia akademik, ranah ilmiah, dan hal-hal yang bersifat kognisi gitu atau ilmu pengetahuan juga eksis gitu. Taruhlah kita menyebut ada pendekar akal sehat bernama Rocky Gerung, ada Profesor Renal Kasali gitu ya, beberapa orang yang lainnya. Namun mereka kurang terkenal jika kita menyebut nama seperti Atta Halilintar, Deddy Kobuzer, Guru Gembul gitu ya, dan orang-orang yang mentahbiskan diri sebagai konten kreator gitu, atau orang semisal Muhammad Nuruddin itu kurang terkenal bila saya menyebut Guru Gembul gitu. Guru Gembul lebih familiar di telinga orang dibandingkan dengan Muhammad Nuruddin gitu. Padahal dua orang ini pernah berdebat di media sosial, disiarkan lewat YouTube, dan semua orang mengakui bahwa Guru Gembul kalah telak dalam berargumen, berdiskusi, berdebat dengan Muhammad Nuruddin gitu. Tapi tetap Guru Gembul penggemarnya, followernya, pencintanya ya kan, itu lebih banyak dibandingkan Muhammad Nuruddin gitu. Bahkan orang-orang yang memuja Guru Gembul lebih membenarkan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul dibandingkan dengan Muhammad Nuruddin. Padahal kita sudah tahu ya, basic ilmiahnya Ustadz Nuruddin dibandingkan dengan Guru Gembul lebih kuat, lebih kokoh, lebih logis, lebih masuk akal dibandingkan dengan Guru Gembul gitu. Tapi hasilnya apa? Justru Guru Gembul engagementnya naik begitu, lebih tinggi daripada naiknya engagement dari seorang Ustadz Nuruddin gitu. Memang beberapa tahun yang lalu ya, sebelum era corona, kita mengenal dua sosok Ustadz kondang di Indonesia yang terkenal lewat kanal media sosial seperti Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat begitu. Sekedar menyebut nama ya. Ustadz lain juga banyak yang terkenal di lewat YouTube, tapi dua sosok ini adalah paling teratas begitu. Namun betapapun terkenalnya Ustadz Abdul Somad dengan jutaan followernya di media sosial, pada waktu itu Ustadz Abdul Somad kalah dan tanda kutip ya dengan Atta Halilintar yang naik daun juga dengan lewat kanal media sosial gitu.
Nah, ini kan dua figur yang berbeda ya, sama-sama terkenal lewat media sosial gitu. Namun kalau saya menyebut misalnya profesor tertentu misalnya, mungkin banyak orang tidak tahu gitu. Atau seorang doktor gitu, ahli ilmu dan lain sebagainya, banyak orang tidak tahu gitu. Bahkan kita pernah punya seorang sosok yang luar biasa ya, yang sangat terkenal di masanya. Beliau sudah meninggal dunia, yaitu B.J. Habibie gitu. Seorang yang paling jenius mungkin ya, yang pernah ada di Indonesia begitu. Tapi kalau kita lihat, kalau kita ketik B.J. Habibie, tentu nama beliau tidak sefamiliar Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, dan lain sebagainya. Artinya apa? Di Indonesia ini, masyarakat kita sebagian besar, kalau saya boleh menyebut tidak semuanya gitu ya, sebagian besar masih menyukai hal-hal yang bersifat menaikkan tensi begitu. Atensi ya, bukan tensi gitu. Masyarakat kita masih suka dengan hal-hal yang mind blowing istilahnya ya. Hal-hal yang kontradiktif, hal-hal yang kontroversi dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat akademis gitu. Masyarakat kita adalah masyarakat yang malas berpikir. Mereka tidak suka dengan hal-hal yang jelimet, rumit, dan lain sebagainya gitu. Meskipun ya, saya tidak menyebut semuanya gitu. Namun secara umum masyarakat kita masih suka dengan hal-hal yang simpel, gampang, dan tidak perlu atensi yang lama begitu. Cukup mudah dicerna oleh otaknya gitu. Ya wajar, kanal-kanal media sosial atau follower para artis, para konten kreator itu sangat banyak, itu jutaan, puluhan juta, karena mereka menyajikan hal-hal yang mudah dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat Indonesia itu. Saya tidak mengatakan ini buruk semuanya gitu ya. Walaupun saya juga tidak mengatakan ini baik semuanya. Apa bagusnya, apa baiknya? Baiknya adalah masyarakat kita ternyata masih suka dengan hal-hal yang menjadi perdebatan gitu. Walaupun di tataran paling bawah ini tidak mereka sukai begitu ya. Tapi di kalangan menengah ini mereka sukai gitu ya. Di kalangan masyarakat menengah, hal-hal yang bersifat kontroversi ini masih mereka sukai begitu ya. Tapi persentase untuk masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai akademis, nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai yang bersifat ilmu pengetahuan gitu ya, itu masih rendah ya. Artinya kelas menengah kita kurang doyan dengan hal-hal yang bersifat akademik gitu. Misalnya gini ya, saya mencontohkan saja itu. Kita tahu Ustadz Abdul Somad itu Ustadz yang terkenal sekali di media sosial gitu. Siapa sih yang tidak tahu dengan nama Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Adi Dayat gitu kan. Followernya itu sudah menunjukkan betapa beliau di media sosial itu terkenal gitu. Namun kalau kita lihat misalnya video Ustadz Abdul Somad berceramah, dan itu banyak lucu-lucunya gitu, lawakan-lawakannya gitu kan, itu banyak tonton orang. Tapi kalau ketika Ustadz Abdul Somad berceramah di video yang serius gitu ya, membahas hal-hal yang serius, rumit misalnya seperti akidah, itu penontonnya tidak banyak. Ini bukti ya gitu kan, bukti bahwasanya masyarakat kita masih memilih-milih tema gitu. Dan tema-tema yang ruwet, jelimet, mereka tidak suka. Pun begitu juga dengan Ustadz Adi Dayat gitu.
Nah, artinya Indonesia ini apakah masyarakatnya masih haus hiburan? Sebenarnya masyarakat Indonesia ini tidak haus hiburan ya, karena setiap hari yang mereka cari ada hiburan. Ketika bekerja mereka cari hiburan juga, mereka bermain juga, tidak ada yang serius gitu. Apalagi ketika tidak serius, ketika tidak bekerja gitu. Betapa banyak kita melihat setiap kegiatan-kegiatan seperti kenduri gitu ya, hampir semuanya itu ada hiburannya. Setiap gang-gang perkotaan dan pedesaan itu menyajikan hiburan. Betapa kita lihat televisi kita 24 jam nonstop, itu semuanya hiburan. Belum lagi HP kita di tangan, isinya sebagian besar juga hiburan gitu. Bukan itu masalahnya. Masyarakat kita bukan masyarakat yang kekurangan hiburan. Justru masyarakat kita adalah masyarakat yang kelebihan hiburan gitu. Nah, kenapa masyarakat kita ini over atau kelebihan hiburan? Karena masyarakat kita masyarakat yang, mohon maaf ya, stres gitu. Kenapa mereka stres? Bukankah mereka, Indonesia ini dinobatkan sebagai negara paling bahagia gitu. Ya paling bahagianya di sisi mana dulu gitu. Kemudian yang disurvei itu siapa? Kenapa masyarakat kita itu masyarakat yang tidak doyan dengan hal-hal yang rumit, jelimet, sains, teknologi, ilmiah? Karena kita ini masyarakat yang dari era ke era, dari dekade ke dekade, selama puluhan tahun kita belum punya seorang sosok pemimpin yang mampu mengorkestrasi Indonesia ini menjadi negara maju. Makanya kita disuguhkan dengan para pemimpin yang setiap kali menjabat bukannya menyelesaikan masalah, malah bikin masalah baru gitu, membuat masyarakat makin tertekan. Nah, tekanan-tekanan politik inilah membuat masyarakat itu stres butuh hiburan. Nah, karena mereka tidak tahu cara mencari hiburan yang baik, yang bermanfaat, maka hiburan yang malah tambah bikin stres gitu ya. Nah, ini masalahnya begitu. Di solusinya apa? Solusinya adalah kita harus makin memperbanyak masyarakat ya, persentasenya makin ditingkatkan, menjadi masyarakat yang awalnya haus hiburan kepada masyarakat yang haus dengan ilmu gitu. Cinta dengan ilmu, cinta dengan hal-hal yang berbau ilmiah gitu. Suka dengan konten-konten yang bermanfaat buat nutrisi otaknya gitu. Bukan sibuk dengan nutrisi perutnya begitu, atau ototnya begitu. Ya kita tahu bahwa memang selain konten-konten hiburan, kita juga suka dengan konten-konten kuliner gitu ya, makanan gitu. Dan itu juga berhubungan dengan perut ya, tidak berhubungan dengan otak gitu. Apakah masyarakat kita ini masyarakat yang lapar? Ya juga tidak gitu. Seperti tadi, selain over hiburan, masyarakat kita juga over makan gitu. Betapa banyak orang jajan jual makanan gitu. Di semua jalan, di semua sudut gang sempit ada orang jual makanan. Media sosial penuh dengan tema-tema makanan gitu. Makanan, minuman begitu ya. Dan diserbu oleh pembeli gitu. Walaupun pada akhirnya sebulan 2 bulan makanan itu viral, habis itu sepi lagi, udah ada yang baru viral, diserbu lagi, begitu terus gitu. Apalagi yang murah begitu kan. Nah, jadi ada semacam pelampiasan gitu di masyarakat kita. Mereka sebenarnya bukan haus hiburan, tapi mereka selalu menghibur dirinya setiap hari. Mereka sebenarnya sudah kenyang, mereka itu tidak lapar. Mereka kenyang, tapi mereka ingin perutnya diisi terus gitu. Berharap mereka puas gitu. Ternyata tidak. Jadi hiburan, makan itu tidak akan pernah memuaskan jiwa gitu. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah peduli dengan nutrisi yang ada di otak.
Otak kita sulit mikir gitu. Terlalu banyak hiburan, terlalu banyak makan, otak kita sulit berpikir gitu. Padahal berpikir itu juga hiburan. Ada orang betah berjam-jam baca buku. Kenapa? Buku itu hiburan bagi dia itu. Ini yang belum ada di masyarakat kita gitu. Masyarakat kita itu belum suka dengan hiburan yang bersifat akademik gitu. Nah ini kan terlalu muluk ya. Apa salahnya kita bercita-cita seperti itu gitu, mewujudkan masyarakat yang numerasinya tinggi, literasinya tinggi gitu. Bukankah kita dulu juga suka dengan membaca? Kenapa sekarang tidak? Bukankah kita dulu punya tokoh-tokoh yang cerdas-cerdas, pintar-pintar, hobi baca buku gitu kan, seperti Bung Hatta yang punya buku sedemikian banyak. Bahkan ketika Bung Hatta itu ditawan oleh Belanda, dibuang ke Digul, Papua selama berbulan-bulan di dalam hutan gitu kan. Apa yang diminta oleh Bung Hatta waktu itu kepada Belanda? Kamu boleh menjauhkan saya dari keluarga saya itu, tapi jangan jauhkan saya dari buku saya gitu. Makanya Bung Hatta memaksa Belanda untuk mengirim buku-buku beliau itu dari Jakarta ke Papua, yang pada waktu itu 1 atau 2 kontainer gitu. Ya kapan kita punya masyarakat yang seperti itu ya, yang setiap pojok-pojok jalannya bukan menjual makanan tapi menjual buku, ada perpustakaan keliling, ada pojok-pojok baca begitu. Jadi selagi kita belum mewujudkan hal yang seperti saya sampaikan tadi, cinta kepada buku, cinta kepada ilmu pengetahuan gitu ya, maka sulit kita maju gitu. Sulit. Saya jamin sulit. Selagi kita masih suka dengan hal-hal yang receh, hal-hal yang instan, hal-hal yang tidak memerlukan pikiran-pikiran rumit gitu ya, maka selama itu pula kita akan sulit untuk maju gitu. Baik, demikian video sederhana ini saya buat, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.